Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kuat geser tanah. Adapun tujuan Anda mempelajari materi ini adalah diharapkan nanti Anda dapat menentukan kekuatan geser dari suatu tanah. Jadi gunanya mempelajari materi kuat geser tanah ini untuk desain fondasi, dinding penahan tanah, terowongan, turap, dan lainnya. Jadi secara khusus, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah nanti Anda mampu menjelaskan apa itu pengertian dari kuat geser, kemudian Anda mampu menjelaskan apa saja parameter kuat geser tanah, dan yang ketiga, Anda juga mampu menjelaskan dan melakukan pengujian kuat geser tanah. Baik, kuat geser tanah ini adalah itu gaya perlawanan yang dilakukan oleh butiran-butiran tanah. Jadi antar butiran tanah itu mengalami gaya perlawanan ya akibat adanya desakan atau tarikan ya. Nah, jadi dengan adanya gaya perlawanan antar butiran tanah, maka itulah yang dikatakan sebagai kekuatan geser tanah. Nah, jadi parameter kuat geser tanah ini yang diperlukan untuk analisis, baik analisis desain fondasi, dinding penahan tanah, dan sebagainya, itu parameter yang diperlukan, parameter kuat geser tanah ini diperlukan untuk analisis kapasitas dukung tanah ya. Jadi kalau untuk desain fondasi, Anda harus menganalisis kapasitas dari daya dukung tanahnya. Jadi artinya kemampuan dari si tanah dalam menahan beban fondasi. Jadi kemampuan tanah ini artinya kekuatan geser tanah tersebut dalam menahan beban fondasi. Kemudian parameter kuat geser tanah ini juga diperlukan untuk analisis dari stabilitas lereng, kestabilan dari suatu lereng. Nah, jadi tergantung dari parameter kuat geser tanahnya. Kemudian parameter kuat geser tanah juga diperlukan untuk analisis gaya dorong atau gaya lateral pada dinding penahan tanah. Nah, jadi aplikasinya nanti di sini untuk menghitung kapasitas daya dukung tanah akibat beban fondasi. Nah, nanti Anda pelajari di mata kuliah fondasi. Stabilitas lereng dan juga gaya lateral pada dinding tanah nanti Anda akan pelajarinya di mata kuliah mekanika tanah 2. Nah, itu aplikasinya. Nah, sekarang di mata kuliah ini ya, di modul ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan parameter kuat geser tanah. Nah, jadi bila tanah mengalami pembebanan, itu akan ditahan oleh siapa? Ya. Jadi suatu sampel tanah itu akan mengalami pembebanan. Siapa yang akan menahannya ya? Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalnya di sini ini satu sampel tanah yang terdiri dari butiran ya. Butiran-butiran. Terus rongga porinya diisi oleh air dan udara. Nah, jadi satu sampel tanah ini dibebani ya. Nah, siapa yang akan menahan? Nah, yang akan menahan di situ namanya adalah kohesi. Kohesi tanah. Ya, apa itu kohesi? Ya, nah, jadi kohesi itu adalah daya ikat antar butiran tanah. Jadi butiran tanah ini dia mengalami gesekan, desakan akibat adanya gaya dorong maupun gaya tarikan. Antar butirannya tuh memiliki kemampuan mengikat satu sama lain. Nah, itu terjadi pada tanah lunak, tanah halus, yaitu tanah lempung. Nah, ini tergantung dari kemampuan si tanah dalam mengikat satu sama lain, itu tergantung pada jenis tanahnya dan kepadatannya. Ya, nah tetapi dia tidak tergantung dari tegangan normal. Apa itu tegangan normal? Tegangan normal ini tegangan yang tegak lurus dengan di bidang. Ya, nah ini tegangan normal. Atau sama juga dengan tegangan vertikal, tegangan yang tegak lurus arah bidang. Ini bidangnya.
Jadi dia kohesi ini tidak tergantung dengan tegangan normal yang bekerja pada bidang geser. Jadi di sini nanti jika tanah ini dibebani, ya, maka tanah ini dia butiran tanahnya akan saling terdorong satu sama lain, ya. Sehingga yang menahan siapa di situ, ya, gaya dorong tersebut yang menahan adalah si kohesi tanah atau kemampuan tanah, kemampuan butiran dalam mengikat satu sama lain, daya ikat antar butirannya. Nah, jadi daya ikat antar butiran ini dominan itu terjadi pada tanah lempung. Kalau tanah pasir, apalagi dia pasir lepas, dia tidak ada daya ikat antar butirannya karena butirannya lepas, ya. Nah, jadi yang kohesi itu dominan pada tanah lempung. Nah, kemudian yang kedua, apabila si tanah mengalami pembebanan, yang akan menahan yang kedua adalah geser antar butir-butir tanahnya atau sudut geser antar butir-butir tanahnya, ya, yang dikatakan sebagai sudut geser dalam atau simbolnya Pi. Kalau kohesi tadi simbolnya C, ya. Nah, kalau kohesi simbolnya C dan yang kedua sudut geser dalam tanah simbolnya Pi, ya, dalam satuan derajat. Nah, itu geser antar butir-butir tanah ini yang besarnya itu berbanding lurus dengan tegangan normal pada bidang gesernya. Jadi misalnya satu sampel tanah diberi pembebanan, dia akan mengalami peruntuhan. Awalnya retak, ya. Nah, jadi sudut geser ini yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan normal pada bidang geser. Tegangan normalnya ini. Ini bidang geser, ini tegangan normalnya. Ya, tegangan normal itu tegangan yang tegak lurus dengan bidang geser. Ya, nah, jadi kohesi dan sudut geser dalam ini, C dan P ini lah yang merupakan parameter kuat geser tanah. Nah, jadi kalau saya bertanya, apa saja parameter kuat geser tanah? Nah, parameter dari kuat geser tanah itu adalah C dan P, yaitu kohesi dan sudut geser dalam. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh. Contoh misalnya di daerah lereng itu mengalami kelongsoran. Ini akibat apa? Itu akibat oleh kuat geser tanahnya. Ya, jadi kemampuan si tanah dalam menahan gaya dorong, ya, tepatnya di sini gaya lateral yang di belakang, yang di sisi sini, ya. Nah, dia gaya dorong yang terjadi, gaya lateral yang terjadi itu lebih besar. Jadi kemampuan si tanah dalam menahan gaya dorong itu tidak mampu lagi, ya, sehingga menyebabkan longsor. Jadi kemampuan si tanah dalam menahan gaya dorong tersebut itu yang parameter 2 tadi, kohesi dan sudut geser dalamnya. Ya, nah sehingga kalau si tanah tidak mampu menahan gaya horizontal atau gaya dorong maupun gaya tarikan, maka bisa menyebabkan salah satunya longsor. Nah, di daerah tebing seperti ini. Ini juga, ya, ini akibat dari parameter kuat geser tanahnya yang lebih rendah daripada gaya yang terjadi, ya, sehingga menyebabkan ambruknya rumah, ya, yang berdiri di atas lereng tersebut. Nah, jadi menurut Kolom tahun 1776, definisi kuat geser ini adalah tau sama dengan C ditambah sigma tangen Pi. Tau ini adalah nilai kuat geser tanah, ya. Jadi ini simbolnya bukan T, ya, tapi seperti ini simbolnya. Nih, kalau nulisnya gini, ya. Nah, jadi tau sama dengan itu kuat geser tanah dalam satuan kilonewton per meter kuadrat. Kemudian C itu adalah kohesi dalam satuan kilonewton per meter luas, ya. Sigma yaitu adalah tegangan normal pada bidang runtuh.
juga satuan kilonewton per meter luas, dan Pi itu adalah sudut gesek dalam tanah atau sudut gesek intern dalam satuan derajat. Nah, jadi menurut si kolom, jadi pengertian kuat geser tanah itu adalah tau sama dengan C ditambah sigma tangen Pi. Jadi tergantung dari nilai parameter kuat geser tanah. Nah, C, Pi, kemudian tegangan normal. Oke. Nah, jadi menurut persamaan satu ini adalah persamaan satu tersebut itu disebut kriteria keruntuhan atau kegagalan Mohr-Coulomb. Jadi kriteria keruntuhan atau kegagalan Mohr-Coulomb itu dari rumus tau sama dengan C tambah sigma tangen Pi. Nah, di mana garis selubung kegagalan dari persamaan tersebut dilukiskan pada gambar berikut. Garis selubung kegagalan, ya. Nah, artinya misalnya ini suatu sampel tanah dibebani ada tegangan normal vertikal, ya. Sampel tanah tersebut kalau di dalam tanah di kedalaman tertentu, tanah tersebut mengalami pembebanan arah vertikal dari atas, bawah, samping kiri, samping kanan, ya. Samping kiri horizontal, samping kanan horizontal. Atas vertikal, bawah vertikal. Itu tegangan normal. Ya, ini ya. Yang simbol ini atau ini tegangan normal, ini juga tegangan normal. Tegangan normal itu adalah tegangan yang tegak lurus bidang. Ini bidang horizontalnya, maka tegangannya yang tegak lurus berarti arah vertikalnya. Itu namanya tegangan normal. Gitu juga dengan ini. Ini bidangnya, maka tegak lurusnya berarti arah horizontal. Ini bidangnya, maka tegak lurusnya berarti arah horizontal. Itu namanya tegangan normal, ya. Nah, kemudian kalau yang tegangan geser itu, ya, kuat geser itu yang tau ini, ya. Geser, kalau geser tuh searah bidang, ya. Ini dia tau, ini bidangnya, ini searah berarti ini tau. Ini bidangnya berarti searahnya ini tau. Ini bidangnya berarti searahnya ini tau. Nah, suatu sampel tanah kalau dibebani, ya, maka akan terjadi keruntuhan, mulai retak-retak dan runtuh. Ini bidang keruntuhannya, ya. Ini bidang keruntuhannya, ya. Nah, garis selubung kegagalan keruntuhannya. Jadi tegangan yang tegak lurus bidang keruntuhan berarti ini tau dalam keadaan tegangan normal dalam keadaan keruntuhan atau failure istilahnya, ya. Dan yang searah bidang keruntuhan berarti tau F ini adalah tegangan geser failure, ya. Keruntuhan. Nah, jadi kriteria kegagalan Mohr dan Coulomb ini seperti ini, ya. Nah, jadi kalau digambarkan di sini hubungan antara tegangan normal dengan tegangan geser, ya. Nah, maka garis yang putus-putus ini dia. Ya. Nah, garis yang putus-putus ini. Nah, kemudian supaya ini kayaknya kurang jelas ya. Nah, ini ada di buku, saya ambil dari buku. Referensinya yaitu buku Hari Kristadi Mekanika Tanah 1. Ya, kalau buku saya edisi ke-6. Nah, itu ada di halaman 318. Ya. Nah, maka di sini dari gambar pengertian mengenai keruntuhan suatu bahan, suatu tanah, itu dapat diterangkan sebagai berikut. Ya, dari gambar ini. Ini gambar 1. Itu jika kedudukan tegangan-tegangan baru mencapai titik P, mana titik P? Ini ya. Ini. Artinya di sini jika kedudukan tegangan normal versus tegangan geser, maaf. Ini sumbu X tegangan normalnya sekian, tegangan gesernya sekian, maka di titik P, artinya dia di bawah ini, garis putus-putus ini. Di mana garis putus-putus ini adalah
Tau sama dengan C ditambah sigma tangen Pi yang kuat geser tanah tadi. Artinya di bawah kemampuan si kuat geser tanah, ya. Kalau saya lihat kan ya ini ya, yang pengertian kuat geser tanah itu kan ini rumusnya. Jadi yang kuat geser si satu tanah itu garis putus-putus. Ini batasnya. Kemudian jika tegangan dan tegangan geser suatu tanah itu di bawah kuat geser tanah di titik P, ya, keruntuhan tanah akibat geser tidak akan terjadi. Nah, karena dia titik P itu di bawah kemampuan kuat geser si tanahnya. Artinya masih tinggi kemampuan kuat geser tanahnya. Itu di titik P. Jadi keruntuhan gesernya tidak akan terjadi. Nah, keruntuhan geser akan terjadi jika tegangan-tegangan mencapai titik Q. Ini dia. Titik Q yang terletak pada garis selubung kegagalan atau Wheeler envelope-nya. Nah, di mana titik Q ini terletak pada garis selubung kegagalan. Garis selubung kegagalannya yang ini, yang melengkung ini. Ini garis selubung kegagalannya. Ya, tau sama dengan Wheeler. F fungsi dari tegangan. Ya, yang garis selubung yang melengkung. Nah, jadi keruntuhan geser terjadi di titik Q karena titik Q ini terletak pada garis selubung kegagalan. Ya. Nah, kedudukan tegangan yang ditunjukkan oleh titik R itu tidak akan pernah terjadi karena sebelum tegangan yang terjadi mencapai titik R, bahan sudah runtuh. Ya, karena di titik Q ini saja suatu sampel tanah itu sudah mengalami keruntuhan. Tentu kalau sudah runtuh tidak akan pernah mencapai kekuatan geser yang lebih tinggi daripada itu. Ya kan? Nah, maka di titik R ini tidak akan pernah terjadi. Karena sebelum mencapai titik R ini, suatu sampel tanah itu sudah mengalami keruntuhan di titik Q. Nah, jadi inilah pengertiannya persamaan satu tadi, yang ini ya, pengertian definisi kuat geser tanah menurut kolom, ya, itu disebut sebagai kriteria keruntuhan atau kegagalan Moore-Kolom, ya. Nah, di mana garis selubung kegagalan Moore-Kolom itu dari gambar ini dijelaskan. Oke, nah, jadi suatu sampel tanah seperti ini, ya, sampel tanah tersebut mengalami tegangan normal dia tegak lurus bidang ya, maka dari arah vertikal ini adalah tau 1 simbolnya, bukan tau, sigma ya. Nah, jadi bedakan antara penyampaian antara sigma dengan tau ya. Yang sigma ini nih yang tegangan normal, yang tau ini nih tegangan geser ya. Jadi sigma 1 itu yang tegak lurus bidang arah vertikal ya. Vertikal ya itu sigma 1, vertikal atas maupun bawah ya. Nah, sigma 3 itu juga tegangan yang tegak lurus bidang, tapi yang simbol 3 ini adalah arah horizontal. Berarti arah horizontal ke kiri bisa, ke kanan bisa. Berarti ke kanan ini juga sigma 3, ke kiri juga sigma 3. Nah, ini yang di bawah juga sigma 1. Ini ya, saya tuliskan. Ini juga sigma 3. Ini ke sini, ke atas, ini juga sigma 1. Nah, jadi tanah ini mengalami keruntuhan. Nah, ini garis keruntuhannya. Misalnya ya, kita samakan dengan garis linear seperti ini. Nah, jadi sudut gesek dalam yang dibentuk oleh suatu tanah, antar butiran tanah, maka dia antara bidang datar dengan garis keruntuhan inilah ini sudut theta, bukan sudut gesek dalam ya, ini theta. Theta ini dimasukkan ke rumus ya. Nah, kita di sini untuk mengetahui bahwa ya yang berapa sudut keruntuhan dari suatu bidang
ya suatu bahan tersebut. Nah, berapa nih sudut keruntuhannya? Itu makanya theta. Jadi theta ini ya beda antara theta dengan pi. Nah, kalau pi ini yang sudut gesek dalam tadi. Ya, yang pi ini yang sudut gesek dalam ya. Kalau theta ini sudut keruntuhan. Nah, kita mau cari berapa sudut keruntuhannya? Itu dari hubungan antara eh, tegangan normal sama dengan sigma sama dengan sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2 ditambah sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2 dikali cos 2 theta. Cos 2 kali sudut kemiringan. Ya, kemudian tau F, tegangan geser Wheeler-nya sama dengan sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2 kali sin 2 theta. Nah, jadi sigma 1 sama dengan sigma 3 tangen kuadrat 45 ditambah pi per 2 tambah 2C tangen 45 ditambah pi per 2. Maka theta sama dengan theta yang ini ya, sudut kemiringan, ini rumusnya. Ini bukan penurunan rumus, tapi ini udah rumus. Jadi theta ini sama dengan 45 ditambah pi per 2. Pi sudut gesek dalam. Ya, parameter kuat geser tanah. Oke, seiring perkembangan zaman, ya, teori Moore-Coulomb ini diubah oleh teori persamaan Terzaghi tahun 1925. Di mana dalam bentuk teori Moore-Coulomb dalam bentuk tegangan total, teori Terzaghi ini tegangan efektif. Ya. Tegangan-tegangan efektif yang terjadi di dalam tanah itu sangat dipengaruhi oleh tekanan air pori. Nah, jadi memang mempertimbangkan pengaruh si air di dalam tanah. Jadi kita dalam bentuk tegangan efektif. Nah, sehingga rumus Moore-Coulomb yang tau sama dengan C tambah sigma tangen Pi itu menjadi tau sama dengan C aksen ditambah sigma aksen tangen Pi aksen. Nah, dalam kondisi efektif dia kondisi aksen di sini tandanya. Ya. Nah, karena kenapa kondisi efektif? Itu karena pengaruh adanya air, ya. Nah, jadi sigma tegangan normal dalam kondisi efektif ini rumusnya jadinya adalah sigma tegangan total dikurangi dengan tekanan air, ya. Tekanan total atau tegangan total dikurangi dengan tekanan air. U ini tekanan air, ya. Nah, jadi kuat geser tanah sama dengan C kohesi tanah dalam kondisi efektif ditambah tegangan normal dalam kondisi efektif yang rumusnya adalah tegangan total dikurangi dengan angka tekanan air pori, ya, dikali dengan tangen pi aksen. Nah. Oke, itu dia rumus menurut Terzaghi tahun 1925. Teori Moore-Coulomb itu dalam bentuk tegangan efektif. Itu tau sama dengan C aksen ditambah sigma aksen kali tangen pi aksen. Ini istilah-istilah yang penting, yaitu apa istilah yang perlu Anda ketahui dalam mempelajari materi kuat geser tanah ini. Itu yang pertama, excess pore pressure atau kelebihan tekanan pori. Itu adalah ya, jadi di dalam rongga pori tanah itu ada air dan juga udara. Jadi yang namanya kelebihan tekanan pori ini itu atau excess pore pressure ini adalah kelebihan tekanan air pori akibat dari tambahan tekanan yang mendadak. Artinya, jadi ketika suatu sampel tanah diberi langsung mendadak diberi beban, maka air yang di rongga pori itu akan keluar, ya. Nah, itu namanya ketika air keluar akibat adanya beban mendadak tersebut, itu yang namanya excess pore pressure. Kemudian istilah yang kedua yaitu tekanan overburden. Itu adalah tekanan pada suatu titik di dalam tanah akibat berat material tanah dan air yang ada di atas titik tersebut. Jadi, tekanan overburden ini misalnya satu titik di dalam permukaan tanah ya,
misalnya di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu ada suatu titik ya. Nah, tanah tersebut dia dibebani, titik tersebut ya itu dibebani oleh tanah di atasnya, tanah dan air yang berada di atas titik tersebut. Artinya si titik tersebut dibebani oleh beban tanah itu sendiri ya. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai tekanan overburden. Ya, jadi saya gambarkan gini misalnya ya. Ini suatu permukaan tanah. Oops, ini misalnya satu permukaan tanah. Ini titik di kedalaman tanah tertentu. Ini kedalamannya misalnya H ya. Titik A ini dia mengalami tegangan. Ya, dia mengalami tegangan dengan vertikal atau istilahnya tegangan overburden. Dengan vertikal simbolnya tau 1 tadi, itu sama juga dengan tegangan overburden. Itu artinya adalah tegangan yang terjadi pada suatu titik ya, itu dibebani akibat berat tanah itu sendiri. Jadi suatu titik di titik A itu tanah yang ada di titik A. Nah, tanah yang di titik A itu dibebani oleh tanah yang di atasnya sedalam H. Maka itu yang dikatakan sebagai tegangan overburden. Saya simpulkan, tegangan overburden adalah tegangan yang terjadi dalam suatu tanah akibat dibebani oleh berat sendiri tanah. Ya, itu namanya tegangan overburden. Nah, kalau tekanan overburden efektif, tekanan akibat beban tanah dan air di atasnya dikurangi tekanan air pori, dikurangi tekanan air. Kemudian, tanah normally consolidated atau tanah terkonsolidasi normal. Ini adalah tanah di mana tegangan efektif yang membebani ya pada waktu sekarang adalah nilai tegangan maksimum yang pernah dialaminya. Artinya, saya simpulkan bahwa tanah NC ya atau tanah normally consolidated itu adalah tanah yang tegangan yang dialaminya pada saat sekarang atau tegangan overburden yang dia alami pada saat sekarang itu adalah tegangan yang paling besar yang pernah dia alami dibanding pada masa lampau. Ya. Nah, jadi itu namanya tanah NC, tanah terkonsolidasi normal. Nah, kalau sebaliknya, di mana tanah yang dialami tegangan tanah yang dialami pada saat sekarang itu dibanding pada masa lampau lebih besar tegangan dia alami pada masa lampau. Nah, itu dikatakan sebagai tegangan tanah over consolidated atau tanah OC. Jadi kalau tanah OC itu saya simpulkan lagi, tanah OC itu tegangan dia alami saat sekarang lebih kecil daripada tegangan yang pernah dia alami pada masa lampau. Jadi pada masa lampau dia lebih maksimum menerima tegangan ya dibanding sekarang. Nah, artinya kalau istilah awamnya tanah rusak. Nah, itu yang namanya tanah OC. Nah, kemudian tekanan prakonsolidasi ya. Tekanan prakonsolidasi itu adalah ya nilai tekanan maksimum yang pernah dialami oleh tanah tersebut. Artinya tekanan pada masa lampau yang nilai tekanannya itu maksimum yang pernah dia alami. Maka itu disebut tekanan prakonsolidasi. Kemudian rasio over consolidation atau OCR itu adalah nilai banding antara tekanan prakonsolidasi dengan tekanan overburden efektif yang ada sekarang. Jadi perbandingan antara tekanan prakonsolidasi dengan tekanan overburden itu OCR. Jadi bila OCR-nya nilainya 1, maka tanahnya disebut tanah NC. Tapi kalau OCR-nya lebih besar dari 1 atau tekanan prakonsolidasinya lebih besar dari tekanan pada sekarang, itu tanahnya disebut tanah OC. Nah, oke, saya hapus dulu ya.
Oke, baik. Lanjutkan. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Itulah istilah-istilah mengenai apa kuat geser tanah. Nah, sekarang dan juga definisinya juga sudah saya jelaskan. Sekarang adalah bagaimana cara pengujian dari kuat geser tanah. Nah, jadi parameter kuat geser tanah itu dapat ditentukan dari pengujian di laboratorium. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai kohesi dan nilai sudut gesek dalam, ya, atau untuk mendapatkan parameter kuat geser tanah ini, kita dengan melakukan pengujian di laboratorium. Yang dengan menggunakan benda uji atau contoh tanah yang diambil dari lapangan, yaitu dari hasil pengeboran tanah yang dianggap mewakili. Ya, nah, jadi tanah diambil di lapangan itu diusahakan tidak boleh berubah kondisinya. Itu terutama pada contoh tanah asli atau tanah tidak terganggu, undisturbed, di mana harus menjaga kadar air dan susunan tanah. Jadi, tanah yang kita gunakan untuk pengujian kuat geser tanah ini adalah tanah yang kita ambil di lapangan. Bagaimana cara mengambil tanah di lapangan? Dengan pengeboran, ya, dengan pengeboran. Nah, tanah yang kita bor di kedalaman sampai kedalaman tertentu itu kita bawa ke laboratorium, kita pastikan bahwa tanah tersebut kondisinya masih mewakili kondisi tanah asli di lapangan di kedalaman tertentu. Jadi ketika kita bawa ke labor, kadar airnya tidak boleh berubah, ya, tidak boleh berkurang. Susunan tanahnya tidak boleh berubah. Artinya tanahnya tidak boleh retak, sama apalagi hancur. Nah, itu yang disebut sebagai contoh tanah asli atau tanah undisturbed. Jadi, istilah tanah undisturbed itu adalah tanah yang tidak terganggu. Undisturbed, tidak terganggu. Artinya contoh tanahnya asli, sesuai di contoh tanah kondisi di lapangan. Kondisi asli ini bagaimana maksudnya? Kadar airnya tidak berkurang, susunan tanahnya tidak berubah. Nah, itu tanah undisturbed. Kalau sebaliknya, tanah disturbed, tanah terganggu. Berarti kalau tanah terganggu itu ya masa bodoh aja. Kalau Anda cara mengambilnya, Anda tinggal cangkul aja di lapangan, Anda ambil, Anda bawa ke labor. Artinya dengan Anda mencangkul itu, susunan tanahnya sudah berubah ya. Nah, dan kadar airnya pun bisa berkurang ya. Nah, akibat adanya kena pancaran sinar matahari ya, sehingga kadar airnya jadi berkurang. Nah, kalau contoh tanah undisturbed tadi, tanahnya dibor, dimasukkan dalam tabung sampel, jadi ditutup, jadi dipastikan bahwa udara dan air tidak masuk ke dalam tanah, tidak terkontaminasi. Nah, itulah pengertian tanah undisturbed dengan disturbed. Jadi, faktor apa yang mempengaruhi besarnya kuat geser tanah yang diuji di labor? Nah, jadi faktor pertama yang mempengaruhi nilai kohesi sama sudut gesek dalam ini, ya, yang mempengaruhi nilai parameter kuat geser tanah ini ada 12 di sini. Yang pertama, kandungan mineral dari butiran tanahnya, ya. Jadi ini pengaruh dari pengujian sehingga pengaruh dari nilai parameter kuat geser tanahnya. Kemudian dari bentuk partikelnya, ya. Bentuk partikel mempengaruhi nilai C dan angka pori dan kadar air. Nah, sejarah tegangan yang pernah dialami. Artinya tegangan sekarang dengan tekanan prakonsolidasinya, ya. Kemudian tegangan yang ada di lokasi di dalam tanah, ya. Itu juga mempengaruhi parameter kuat geser tanah. Kemudian perubahan tegangan selama pengambilan contoh dari dalam tanah, ya. Jadi bagaimana cara Anda mengambil tanah di dalam di kedalaman tertentu, itu kalau tegangannya berubah juga mempengaruhi nilai kuat geser tanah. Kemudian tegangan yang dibebankan sebelum pengujian juga mempengaruhi. Kemudian cara pengujian juga mempengaruhi. Kemudian kecepatan pembebanan juga mempengaruhi besarnya kuat geser tanah. Kemudian kondisi drainase yang dipilih, apakah kondisi drain atau terbuka atau tertutup undrain. Kemudian tekanan air pori yang ditimbulkan dan juga kriteria yang diambil untuk penentuan kuat geser.
Ini faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kuat geser. Oke, sekarang apa saja nama pengujian para kuat geser tanah di laboratorium. Jadi untuk menentukan kuat geser tanah ini ada 4 pengujiannya di labor, yaitu pertama uji geser langsung atau direct shear, kemudian yang kedua uji triaksial atau triaxial test, yang ketiga uji kuat tekan bebas atau unconfined compression strength test, dan yang keempat uji geser kipas fan shear test. Nah, jadi 3 pengujian yang di atas, 1, 2, 3 ini adalah pengujian yang dilakukan di laboratorium, yaitu direct shear, triaxial, dan UCS atau kuat tekan bebas. Dan yang keempat ini, fan shear ini adalah pengujian yang dilakukan di lapangan. Nah, baik untuk tahap pertama ini, kita akan menentukan parameter kuat geser tanah dengan uji geser langsung atau direct shear. Oke, nah ini alatnya. Alat uji geser langsung atau direct shear. Ya, ini alatnya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Alat uji gesernya. Nah, alatnya ini terdiri dari kotak geser sebagai tempat benda uji. Nah, ini kotak gesernya nih. Ya. Nah, ini dia. Kotak gesernya atau boxnya, box directionnya. Jadi kotak gesernya ini tempat benda ujinya, tempat sampel tanahnya. Nah, jadi tempat sampel tanahnya ini ukuran dimensi kotaknya ukuran 6 kali 6 kali 2 cm. Ini 6 kali 6, tebalnya 2 cm. Kemudian kotak terpisah menjadi 2 bagian yang sama. Ya, ini dia. Ini satu bagian, ini setebal ini, satu bagian lagi yang di bawah. Nah, ya. Nah, kemudian batu pori untuk bagian atas dan bagian bawah benda uji. BU itu benda uji. Nah, ini batu berporinya. Ya, nih. Ini batu porinya. Kemudian tegangan normal pada benda uji diberikan di atas kotak geser. Nah, tegangan normal nanti diberikan di atas kotak geser. Nah, ini kotak gesernya ini kan diletak di sini nih. Nah, ini nanti dikasih tegangan normal nih. Sehingga dia seperti ini. Nah, ini. Nah, sehingga dia tegangan normal dikasih beban nanti di sini. Pasang beban di sini, maka tegangannya akan membebani, si tanah tersebut akan terbebani oleh tegangan normal. Kemudian gaya geser yang diterapkan pada setengah bagian atau dari kotak geser untuk memberikan geseran pada tengah-tengah benda uji. Jadi kenapa dia kotaknya terpisah jadi 2 bagian? Nah, kotak terpisah jadi 2 bagian ini untuk mendapatkan gaya geser ya di tengah bagian tersebut. Ya, di tengah-tengah benda uji tersebut. Jadi, tujuan Anda melakukan pengujian direct shear ini adalah untuk menentukan besarnya parameter kuat geser tanah, yaitu kohesi dan sudut gesek dalam, di mana kohesi dalam satuan beban per meter luas atau kilonewton per meter luas dan sudut gesek dalam satuan derajat. Jadi dengan uji geser langsung ini, Anda akan dapatkan nilai kohesi sama sudut gesek dalam satu sampel tanah yang Anda uji. Nah, kemudian, ini benda uji dalam box direction-nya. Ini box direction-nya, ya. Nah, ini kotak benda ujinya. Kalau ini namanya box alatnya, kalau ini namanya box benda ujinya, ya. Nah, jadi box benda uji, ya. Benda uji dalam box itu seperti ini dia jadinya. Dia kan setengah nih, separuh ya. Nah, jadi ini sampel tanahnya. Nanti sampel tanahnya diletak di sini. Kan sampel tanahnya satu nih. Jadi setinggi ini. Jadi box sampelnya itu yang terpisah jadi 2 bagian. Ya. Nah, jadi pertama sampel tanahnya itu letakkan di atas batu berpori. Jadi yang hitam ini batu berpori. Ya. Jadi box sampel tanah itu nih. Di bawahnya diletakkan batu berpori, kemudian sampel tanah, kemudian di atas sampel tanah diletakkan lagi batu berpori.
Nah, baru di atasnya diletakkan plat beban. Nah, kemudian di bawahnya ini bidang tekanan normalnya. Ini bebannya, ya, beban yang akan diberikan untuk tegangan normalnya. Kemudian, nah, sehingga sampel tanah ini dibebani beban vertikal, ya, beban normal, diberi tegangan normal, maka di sini akan timbul bidang geser, ya. Karena kenapa? Karena dia diberi juga gaya geser, ya, gaya geser dari tekanan yang diberikan, ya. Nah, jadi nanti di sini ada proving ringnya akan bergerak nih. Nah, ini proving ring ini akan bergerak karena dia si tanah itu menerima gaya vertikal dan gaya horizontal, ya. Nah, jadi dialnya itu akan bergerak, nah akan terbaca di nilai tekanannya, ya, di proving ringnya. Nah, sehingga penerapan tegangan yang diberikan tegangan normal, ya. Nah, tegangan normal yang diberikan atau sigma N itu sama dengan P per A. Jadi tegangan yang diberikan itu, ya, berapa, ya. Untuk mendapatkan berapa beban vertikal yang kita tambahkan jadinya, jadi P-nya itu sama dengan, P1-nya sama dengan tegangan normal kali A. Atau tegangan normal itu simbolnya sama juga dengan sigma 1 dikali luas penampang tanahnya yang mengalami tegangan normal. Jadi dapat nilai bebannya. Jadi beban yang kita berikan, beban yang pertamanya berapa. Kemudian yang kedua, tegangan geser diberikan dengan penerapan kecepatan geser mesinnya. Jadi dengan si mesinnya kan kita hidupkan, sehingga si mesinnya bergerak. Nah, kecepatan geser si mesin itu 1 sampai 3 mili per menit, ya. 1 sampai 3 mili, jadi tanah itu bergerak 1 mili per menitnya. Nah, maka akan timbul tegangan geser. Ya, tegangan geser yang diberikan itu dari kecepatan geser si mesin. Nah, setelah itu dilakukan pengujian sampai benda uji runtuh. Artinya, si benda uji diberikan tegangan geser, ya, dari kecepatan mesinnya, dan juga diberikan tegangan normal dari beban yang diberikan. Beban. Nah, kemudian baru dilakukan pengujian, pengujiannya sampai benda runtuh. Artinya, benda runtuhnya dari mana tahunya? Yang pertama, bacaan dialnya makin lama makin berkurang, makin mengecil dia, ya. Artinya kan bacaan dialnya itu dikasih beban, dialnya bergerak, ya, makin lama makin besar bacaan dialnya. Kemudian, nah, si tanah nggak sanggup lagi menahan tegangan tersebut dikasih beban, maka si tanahnya mulai runtuh, maka bacaan dialnya malah berkurang. Nah, jadi percobaan ini dilakukan 3 kali dengan penerapan tegangan normal yang berbeda-beda. Jadi tegangan normal yang pertama sigma 1-nya Anda terapkan 0,2 kg per cm luas. Tegangan normal yang Anda terapkan kedua 2 kali lipat dari tegangan normal pertama. Misalnya 0,4. Dan yang ketiga 0,4 2 kali lipatnya berarti 0,8. Sehingga kalau Anda terapkan di sini tegangan normalnya 0,2, maka 0,2 Anda kalikan dengan luas penampangnya, tadi 6 kali 6, maka dapat beban P1-nya. Nah, itu beban P1-nya berapa kilo? Itu yang Anda tambahkan, Anda letakkan beban di sini. Misalnya berapa kilo, ya. Nah, oke. Itu tegangan normal dan P1 yang diberikan. Oke, ini dia tampak benda uji pengujian geser langsungnya, ya. Setelah dia dikasih gaya tegangan normal dan gaya normal dan gaya geser, maka dia akan bergeser nih sampel tanahnya, ya. Nah, ini dia. Baik, kita lanjut bagaimana prosedur pengujian pengujian geser langsung atau direct shear. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah setting alat uji direct shear-nya, ya. Ini disetting dulu ya sebelum sampel tanahnya dimasukkan dalam uji.
alatnya di setting dulu. Nah, ini yang proving ringnya, ini bacaan dialnya nanti kita baca akibat dari kecepatan si mesin ya, sehingga menimbulkan tegangan geser. Nah, ini beban, settingan bebannya. Ini settingan beban normalnya, tegangan normalnya ya, sehingga dapat bebannya, beban P-nya. Nah, ini box alatnya, box directionnya, dan di dalamnya ada box benda uji. Nah, ini, nah di sini nanti bebannya, beban P-nya akan Anda tambahkan berapa kilo ya. Nah, ini kan 3 kali pemberian tegangan, penerapan tegangan. Ini nanti bacaan akar kalibrasi alatnya ya, nanti Anda buka. Sini kurang jelas angkanya. Nah, ini proving ring. Ini bacaan dialnya nanti. Dia akan bergerak secara jarak jam. Oke. Angka kedua, masukkan sampel tanah ke dalam cetakan. Nah, ini sampel tanahnya yang di dalam tabung sampel yang di bor tadi, ini dikeluarkan pakai alat extruder ya. Kemudian Anda cetak ke dalam cetakan sampelnya ini. Ini cetakannya ukuran 6 kali 6, tebal 2 cm. Nah, itu batu berporinya, letakkan di bawah. Ini box benda ujinya. Dan berpori yang di bawah 2 lapis. Kemudian di atas sampel, masukkan lagi batu berporinya. Nah, kasih plat beban di atasnya. Nah, ini box benda uji Anda bawa, Anda masukkan ke dalam box alat directionnya. Setelah itu catat bacaan dial sampai benda uji runtuh dan keluarkan sampel. Nah, masukkan box benda uji ke dalam box direction, kemudian dihidupkan mesin, maka bacaan dialnya akan bergerak. Nah, Anda catat setiap waktu yang ditentukan berapa bacaan dialnya. Nah, itu dengan penerapan satu tegangan 0,2 kg per cm luas. Nah, kemudian setelah runtuh, Anda tambahkan lagi, terapkan tegangan yang kedua dengan penambahan bebannya 2 kali lipatnya. Ya, dengan tegangan 0,4, artinya 2 kali 0,2, 0,2, di 0,4 tegangannya, berarti bebannya berapa Anda tambahkan, berapa kilo. Nah, itu yang dihitung dari rumus tadi. Yang mana? Rumus yang ini. Nah, ini tadi, nih. Tegangan yang diterapkan kan 0,2. Ya, artinya 0,2 kg per cm luas kalikan luas, berarti kan luas habis, berarti tinggal 0,2 kilo misalnya. Kan beban 0,2 kilo. Ya. Kemudian Anda terapkan tegangan normal yang kedua, misalnya 0,4 kg per cm luas. Maka P2-nya Anda hitung 0,4 kalikan luasnya. Berarti berapa dapat P-nya?
sampai P3-nya. Nah, jadi 3 kali pengujian dengan penerapan tegangan 3 kali, Anda baca, bacaan, pengujian direction-nya sampai runtuh. Dari mana Anda tahunya benda ujinya runtuh? Ya, dari bacaan dialnya ya. Dari bacaan dial, dia akan berbalik arah. Artinya bacaannya berkurang. Nah, jadi contoh bacaannya itu seperti ini. Nah, ini contoh bacaan hasil uji direction. Sehingga Anda baca ya. Dari waktu 0, 0,15 menit, 0,5 menit, 0,75, dan seterusnya. Ya, jadi di sini penerapan tegangan yang pertama 0,2 kg per cm luas. Kemudian dikasih beban ya, bebannya tadi berapa? 0,2 kali luas, maka dapat bebannya. Kemudian Anda baca bacaan dialnya di 0,15 menit. Jadi bacaan dialnya 25. Bacaan dial ini masih dalam satuan divisi. Berarti masih 25 divisi. Nah, Anda untuk mendapatkan gaya ya, gaya gesernya itu bacaan divisi dikali 0,4. Jadi satu divisi itu konversinya 0,4 kg. Jadi Anda kalikan. Jadi 25 dikali 0,4 berarti dapat gaya geser. Nah, ini contoh bacaan dial. Tunggu dulu ya. Untuk tegangan normal 0,2 nih bacaan dialnya. Artinya dari 25, 30 ya. Di menit 0,5 menit bacaan dialnya 30, 0,75, 33, 36, 37, 40, 60. Nah, ketika di 2 menit dia jadi 50 bacaan dialnya. Artinya berkurang dari 60. Nah, kemudian Anda baca lagi. Oh, ternyata 55. Kemudian naik lagi 60. Ah, jadi nggak mungkin ya, udah turun dia naik lagi. Nah, jadi sudah 3 kali bacaan Anda stop. Nah, itu satu kemungkinan tanahnya sudah runtuh. Nah, kemudian yang kedua, dengan penerapan tegangan normal 0,4, 2 kalinya ini ya, maka bacaan dialnya Anda baca. Nah, ini kan naik nih, naik terus ya, 100, 105, 110. Kemudian di menit ke 2,3, dia turun jadi 108, turun jadi 100, turun lagi 90, turun lagi 85 ya, turun lagi, dia semakin turun. Nah, jadi dengan 3 kali Anda baca saja dia dah turun, nah berarti stop pengujiannya, berarti contoh tanahnya sudah runtuh. Nah, itu dia kemungkinan yang kedua, bahwa tanahnya sudah runtuh. Dan terapkan tegangan normal yang ketiga 0,6. Berarti baca bacaan dialnya. Kemudian dialnya nampak di sini naik kan. Kemudian dia turun di menit ke 2,3 juga. Turun lagi. Nah, stop. Di tanahnya sudah runtuh. Nah, berarti dari hasil pengujian direction tersebut, maka data yang didapat adalah data dari bacaan dialnya ini. Nah, selesai pengujian directionnya. Dan data ini Anda apakan? Anda olah datanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pengolahan datanya. Jadi, pertama, Anda hitung gaya geser. Anda buat boxnya, kolomnya seperti ini ya. Ini kolom gaya geser, ini kolom tegangan geser. Nah, ini kolom gaya gesernya ini, untuk menghitung gaya geser itu adalah bacaan dial dikali divisi, kali 0,4. Nah, maka dapat gaya geser. Kemudian tegangan geser, yaitu gaya per luas penampang. Maka akan dapat tegangan geser. Ya. Jadi, tegangan sama dengan gaya per luas. Luas penampang yang mengalami geser berapa? 6 kali 6. Ya. Nah, jadi gaya ini dibagi 6 kali 6 cm. Jadi tegangannya dalam tegangan gesernya dalam kilogram per centimeter luas. Nah, ini juga dengan tegangan normal 0,4. Nah, hitung gaya gesernya sama rumusnya, bacaan dial kali 0,4, divisinya. Kemudian tegangan gesernya adalah gaya geser dibagi luas penampang. Yang tegangan normal yang ketiga juga seperti itu. Sehingga akan dapat 3 tegangan geser ya. 3 tegangan normal, 0,2, 0,4, 0,6. Dan dapat juga 3 tegangan geser. Tegangan geser untuk tegangan normal 0,2, tegangan geser untuk tegangan normal 0,4,
dan tegangan geser untuk tegangan normal 0,6. Maka akan dapat 3 data. Nah, data tersebut Anda buat grafik hubungan antara tegangan normal dengan tegangan geser. Nah, grafik hubungan tegangan normalnya sumbu X, tegangan gesernya sumbu Y. Nah, tegangan normalnya ini dia kan ada 3 ya. Tegangan normal 0,2, 0,4, 0,6. Kemudian tegangan gesernya tentu juga 3. Anda ambil yang maksimum ya. Dari kolom yang ini ya, dari tegangan geser yang pertama itu cari nilainya yang maksimum. Nah, yang maksimum itu yang Anda ambil. Juga dengan tegangan geser yang penerapan tegangan normal kedua, ambil juga yang maksimum. Yang tegangan geser yang ketiga juga ambil yang maksimum. Sehingga ada dapat tegangan normalnya 0,2, tegangan geser maksimumnya misalnya ini. Dan ini jadi titik 1. Tegangan normalnya 0,4, tegangan gesernya maksimum di sini misalnya, jadi titik 2. Tegangan normalnya 0,6 di sini, tegangan gesernya misalnya di sini di titik 3. Maka tarik garis linier yang melewati 3 titik ini. Kalau ketiga titik ini kalau kita hubungkan dia tidak membentuk garis linier, nah tarik garis regresi. Ya, garis regresi itu garis yang mewakili posisi ketiga titiknya itu posisi di tengah-tengah, ya posisinya. Itu namanya garis regresi. Misalnya titik 3 ini nggak di sini, titik 3 ini misalnya di luar sini, titik 1 ini di sini. Jadi ambil tengah-tengahnya. Nah, ya. Nah, saya ulangi, garis regresi itu misalnya dia gini ya. Misalnya ini titiknya 1 di sini, 1 di sini, dan 1 lagi di sini. Nah, tarik garis regresinya itu garis tengah-tengah dia. Nah, ini agak miring nih ya. Nah, tuh. Ya. Hapus sedikit. Nah, jadi posisinya ini ke sini sama di tengah-tengah, melewati titik. Itu namanya garis regresi, ya. Nah, sudah Anda buat garis regresi sampai memotong di sumbu Y, maka yang nilai kohesinya itu adalah dari 0 ke sini. Ini berapa nilai tegangan gesernya? Itulah nilai kohesi. Dan sudut gesek dalamnya adalah garis miring ini ya. Nah, ini garis keruntuhannya ya, toe veilernya. Ini garis keruntuhan membentuk sudut dengan bidang datar, itu namanya sudut gesek dalamnya ya. Nih, sudut gesek dalamnya pi-nya di sini. Ya, pi-nya di sini, maka sudut gesek dalam didapat dan kohesi didapat dari grafik hasil uji direct shear ini. Oke, paham sampai di sini? Dan bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Nah, ini seperti ini dia. Ya. Jadi ini ada di referensi lain simbol tau itu S dia ya. Itu sama ya, sama dengan C aksen tambah sigma aksen tangan pi aksen. Ya. Nah, jadi seperti ini dia. Ini garis regresinya. Ini dia. Tegangan geser tanahnya, tegangan normal berarti dapat nilai C-nya dan sudut gesek dalamnya. Oke. Oke, itu sekian pemaparan materi dari saya. Dan ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya dan ini contoh hasil pembahasan dari contoh soalnya. Nah, ini solusinya didapat nilai sudut gesek dan kohesi. Oke, saya coba jelaskan contoh soalnya ya. Ini pada tabel ini diperoleh hasil pengujian direct shear, hitung parameter kuat geser tanah, kohesi dan sudut gesek. Jadi ini di waktu 0,5 menit, tegangan normalnya 0,2, 0,4, 0,8 sama seperti tadi. Bacaannya masih dalam divisi, ini semua divisi. Kemudian Anda cari gaya gesernya dan cari tegangan geser. Gaya rumusnya bacaan dikali
satu divisinya ya. Nah, maka dapat gaya geser. Ini ya. Bacaan dikali div-nya. Ya. Kemudian tegangan geser, gaya geser dibagi luas penampang. Luas penampang 6 kali 6. Coba dicek ya angka-angkanya. Kemudian cari gaya gesernya, cari angkanya yang maksimum di mana. Di sini juga yang maksimum di mana 0,744. Di sini juga yang maksimum 0,893. Tarik garis di sini. Ini maksimum 0,89 ini dia. Ini 0,744 tadi ya. Nah, ini dia titiknya. Maka tegangan normal 0,2, ini tegangan geser maksimum. Tegangan normal 0,4, ini tegangan geser maksimum. Ya, juga 0,6 ini yang maksimum tegangan gesernya. Tarik garis ini ditarik, Anda perpanjang ke sini. Perpanjang. Sehingga kalau sudah diperpanjang, maka dapat nilai koesinya 0,46 ya. Nah, dan sudut geseknya Anda ukur sama busur, dapat 36 derajat. Oke, sekian penyampaian materi mengenai direct shear. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.